Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mewujudkan cita-cita bapak-bapak sekalian untuk bisa beribadah haji. Amin ya rabbal alamin. Ini mengingat kemarin ada kajian yang menarik tentang, saya menyaksikannya lewat YouTube di salah-salah kegiatan yang luang gitu ya. Nah, ini bisa alhamdulillah sekali pada zaman sekarang itu kalau kita waktu luang, kalau dulu cuma ada TV gitu ya, cuma ada radio mungkin. Sekarang itu kita bisa menyaksikan kajian live dimanapun. Kalau kita lagi luang gitu ya, tidak harus. Memang seperti ini luar biasa sekali. Hadir di majelis ilmu secara langsung, insya Allah itu faedahnya besar sekali. Kalau misalkan kita lagi luang, alangkah baiknya kegiatan positifnya salah satunya menyaksikan kajian yang sedang berlangsung. Nah, kemarin itu sempat ada pertanyaan yang menarik. Lebih baik mana Pak? Harga barang murah gitu ya, di mana-mana murah, tapi teka beli, teka peser, atau harga barang-barang serba mahal, tapi KPSR, kebeli, mending mana Pak? Ya Pak. Mending dia kan menjadikan sekarang itu ini lagi krisis ekonomi katanya. Ada sebagian yang bilang begitu gitu. Ekonomi sedang sulit sekarang ini segala macam. Bentar. Kenapa Anda menjadi cemas? Tanya, kenapa menjadi cemas? Kenapa harus gundah gulana? Apa yang menjadi ketakutan?
ketakutannya itu tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Mulai ditanyakan, bagaimana harga-harga murah tapi nggak kebeli, atau harganya mahal tapi kebeli? Gak ada pilihan itu Pak, pilihannya yang dua tadi. Dan itu terjadi Pak. Saya ingat umroh perdana saya itu 2015, 10 tahun yang lalu. Kala itu harga umroh itu masih 15 sampai 17 juta. Murah tuh Pak, lumayan lah ya. Hari ini umroh berapa Pak? 30. Tapi apa yang terjadi dulu itu masih lengan Pak. Dulu tuh kita bisa sholat di Hijri Ismail dengan mudah, masih bisa kemana-mana gitu. Karena jarang gitu. Kalau sekarang harganya tuh mahal, 30, di atas 30. Tapi belinya Masya Allah itu padat sama banyak sekali. Dulu gitu, pom bensin harganya berapa Pak kira-kira dulu? Ada yang Bapak ngalamin ya? Antri tuh Pak di pom bensin. Artinya barangnya murah harganya, tapi nggak ada yang mampu beli gitu. Tapi zaman sekarang harga bensin meskipun wah itu naik tuh, Pertamax naik segini, tapi ngantri. Sekarang lihat Pak di pom bensin. Jadi kalau dalam kaidah rezeki dari Allah itu nggak mengenal nominal, tapi Allah penuhi kebutuhan kita. Jadi nggak usah dipermasalahkan masalah nominal gitu, udah itu dikesampingkan dulu. Tapi lihatlah setiap harinya sepanjang hidup kita Allah cukupi rezeki kita. Jadi tidak perlu cemas, dan rezeki pertama-tama itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang orang udah jiper duluan, udah mundur duluan. Haji, boro-boro haji, gitu kan, dan sebagainya. Mohon izin Pak, saya minum dulu. Silakan bawa boleh juga. Ya. Perkenalkan, nama saya Lukman Agus, ya, dari Antapani, Bandung. Alhamdulillah saya pembimbing haji dan umroh. Kalau bapak-bapak ada yang mau berumroh, insya Allah saya pergi ada dijadwalkan di Agustus dan September, insya Allah. Ya. Jadi itu adalah salah satu sarana untuk kita berlatih dulu, gitu. Dan juga mengundang doa-doa Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa dipanggil untuk berhaji, insyaallah. Haji ini zaman dulu tahun 2010 murah Pak, betul murah. Dan juga kalau Bapak punya uang saat ini, tapi nggak saat ini lah ya. Kalau Bapak punya uang untuk berhaji saat ini, ya. Kalau sekarang mungkin kan 25 juta tambah pelunasan berapa? 60 sekian, mungkin sekitar 90 juta totalnya mungkin. Sekarang Pak, kalau 2010 yang lalu harganya nggak segitu, masih murah. Tapi jarang yang bisa. Jadi bagaimana? Kalau Bapak sekarang hari ini punya uang nih, bisa berangkat. Tapi kalau sekarang udah terlalu mepet ya sama dulu. Tapi bisa Pak, bisa. Kalau Bapak punya uang waktu itu ya, kayak zaman itu, tanggal ini sekarang tanggal berapa Pak? 20 berapa? 23 Zulqa'dah. Nah itu kalau Bapak punya uang saat ini bisa berangkat haji tahun ini juga.
waktu dulu. Tapi sekarang Kota Bandung antrinya berapa lama Pak? 20 tahun Pak. Haji reguler saya saja itu saya menunggunya 13 tahun. Waktu dulu saya lupa 2017 itu saya daftar. Yang regulernya tuh masih nanti menunggu 2030. Insya Allah saya berangkat haji regulernya. Kalau kemarin dilihat 2030. Maka ya dari banyak sekali itu orang yang mengantri gitu panjang sekali. Nah, cuma ya ini gara-gara istiqomah ya, pengen cepat-cepat untuk sukses, pengen cepat-cepat untuk bisa haji gitu. Padahal belum mampu. Oh, Ustaz bilang itu emang ada buktinya. Nah, buktinya hari ini kacau balau. Ya, hari ini sedang diuji jemaah haji Indonesia. Apa misah-misah Pak? Antara suami istri misah gitu. Ada yang lain kloter, ada yang lain. Itu salah saja. Ini karena sistemnya gitu. Jadi pas begitu Anda berhak haji tahun ini, silakan melunasi. Ternyata gimana? Uangnya nggak ada. Pindah lagi. Pak, sekarang melunasi. Ada ya atas, pindah lagi. Dicari jadi orang yang mau bisa berangkat haji. Sampai-sampai terlambat ngumpulin ke Saudinya. Jadi sampai hari ini tuh masih dicari, kemarin tanggal 20 yang haji khusus masih dicari Pak. Silakan mengajukan yang siap sekarang dokumen dan uangnya. Tanggal 20 kemarin. Jadi masih belum terisi. Antri panjang gitu pas ditagih itu ayah atasnya. Tuh, jadi tapi antrian panjang sekali gitu. Nah, beda kayak dulu, kalau dulu mah orang yang berangkat haji itu yang betul-betul mampu, udah siap, uangnya ada, bekalnya ada, langsung hari ini tahun ini daftar, bisa jadi tahun besok berangkat, kalau tahun ini daftar, tahun ini juga berangkat, dan itu bukan corona, haji biasa. Tapi sekarang kenapa yang terjadi ya banyak di sini dibukanya dana talangan haji. Jadi orang nyicil buat DP-nya aja nyicil gitu. Berketos kapanggil disuruh ngelunasan aja. Ya itu sekali jadi sekarang kasihan gitu. Banyak sekali jamaah yang ada yang visanya belum keluar sampai sekarang. Ada. Tapi insya Allah sih keluar kalau udah haji reguler atau haji plus keluar insya Allah. Tapi masalahnya kadang-kadang nggak Pak. Jadi bapak-bapaknya itu belum siap ilmu, belum mana sih gitu kan. Kalau udah terpanggil di antrian itu, kalau udah terpanggil 1 tahun sebelumnya itu udah ketahuan tahun depan saya berangkat. Mana sih dulu Pak? Belajar berhaji dulu, tata caranya apa-apa. Gimana kalau tiba-tiba bapak sekarang Pak, tahun ini keberangkat terpanggil karena kuota cadangan tidak terpenuhi, Bapak berangkat. Bapak jangan baca-baca acan. Wah, gimana nih? Saya ikut KBLH mana? KBLH atau setara untuk sadayana? Nah, itu yang jadi kekhawatiran. Kasihan gitu, sudahlah haji itu menunggu lama, bayarnya mahal, pas dilaksanakan dia masih kurang ilmunya. Itu kasihan juga. Nah itu karenanya bagi orang-orang yang sungguh ingin berhaji, marilah dari sekarang mempelajari manasik haji. Salah satu upaya kita, bukti sungguh-sungguh kita ingin berangkat haji. Karena haji ini salah satu penyempurna rukun Islam dari saya. Ya, engkau bersaksi tidak ada sesembahan kepada Allah, rukun Islam apa coba? Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Nah, itu insya Allah kita semua berdoa mudah-mudahan ya Bapak Ibu semua Allah ridhoi dan Allah segerakan untuk bisa berhaji. Amin. Nah, yang pertama tadi ya, mengenai berbicara tentang haji itu,
siapa di sini yang mau segera berangkat haji Pak? Mau. Ada Pak? Mau? Udah daftar Pak? Udah, alhamdulillah. Ya. Amalan manusia seperti yang kita ketahui, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau ada dua kriteria yang dipenuhi. Apa aja Pak? Amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang pertama ikhlas, yang kedua ya ittiba, sesuai tuntunan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ada orang-orang ikhlas, tapi ngamalkeun nanti syariat Nabi Musa, ada ikhlas gitu, beramal, soleh, sodakon, tapi menerapkannya syariat Nabi Musa, mau ditampi, akan diterima. Ada orang yang beramal gitu, wah baik, bangun jalan segala macam, minta ini kan, tapi menerapkan syariat Nabi Isa di zaman sekarang, yang mau ditampi itu Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ikhlas, yang kedua menerapkan syariat Nabi Muhammad SAW. Karena hajinya pun, ambillah dariku manasik kalian, kata Nabi. Jadi manasik haji itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Tong saku mahakaram. Gimana ayah Pak? Kalau itu waktu di sana karena udah mungkin kurang kesabaran, diuji oleh Allah di tenda Mina itu. Pak, tata caranya memang seperti ini. Rasul mengajarkan seperti ini. Pak, Bapak nanti di Jawa Timur bilang ini, wes terserah saya saja. Yang penting Allah itu senang. Gini coba Mas, perhatikan. Kalau Masnya itu senang sama saya, Masnya bawa apa aja pasti saya terima. Logika dia bilangnya gitu. Kalau Masnya senang sama saya bawa apa aja pasti Mas mau terima. Mas penting Gusti Allah senang sama saya bawa apa aja pasti diterima. Apakah benar demikian Pak? Jadi beribadah nanti kumang Arab lah gitu. Wah, kayaknya gini aja pasti diterima gitu. Nah, itu. Buat apa ada Rasul? Buat apa ada Nabi Muhammad SAW yang ngajarkan kepada kita tata cara beribadah, termasuk sholat, termasuk haji. Udah Rasul jabarkan dengan sedemikian teliti untuk diikuti. Nah, yang pertama yang tadi yang kedua sekilas gitu ya. Itu jadi sayang banget, kebayang Pak. Udahlah jauh-jauh, udahlah ongkosnya mahal, terus sampai di sana beribadah, ya wallahu a'lam dia diterima atau tidak. Tapi salah satunya adalah yang tadi dia tidak melaksanakan sesuai tuntunan Nabi. Nah, jadi segimana dia aja gitu, saya mau kerjain sekarang aja, boleh kok, kayaknya boleh. Nah, gitu. Dia ada waktu-waktunya. Yang pertama itu kita coba deh kupas tentang niat itu Pak. Ikhlas itu dari niat, masalah niat. Betul nggak Pak? Pertanyaannya, Bapak kenapa ingin berangkat ibadah haji? Ya kan itu niat itu seperti itu Pak. Bapak pengen naik haji Pak, bener Pak? Badai naik haji? Badai? Insyaallah. Kunaon badai naik haji? Nah, rukun Islam. Ada lagi Pak? Nah, kenapa saya mau bahas ini penting? Dan ini terjadi pada tahun kemarin ketika saya menunaikan ibadah haji. Orangnya dirahasiakan. Alhamdulillah gitu, masih tertutup rapat. Ketika kita mau menunaikan ibadah haji, yaitu dam, ya. Kalau hajinya tamato itu bukan tangi makan turu, bukan ya. Tamato itu jadi kita berumrah dulu, habis itu santai sambil nunggu haji, baru hajian. Tidak langsung haji. Maka kata Rasulullah, kalau kamu menunaikan haji secara tamattu, maka sembelihlah haji.
Jadi dam yang tamat itu bukan dam pelanggaran, tapi dam rasa syukur. Alhamdulillah kita bisa berhaji sambil suasana kita santai gitu, gak kayak zaman Nabi dulu gitu, harus langsung haji segala macam. Jadi setelah umroh kudum ya, umroh yang pertama, nah itu tuh bisa tahalul, bisa jalan-jalan sama istri, masih bisa gitu Pak, masih bisa berduaan sama istri, jalan kemana. Nah itu sebagai rasa syukur, salah satunya adalah ada kewajiban untuk menyembelih hadyu, dam itu. Nah ketika menyembelih itu, satu bis itu saya lupa berapa ya, satu rombongan besar itu rasanya 150 orang. Dan dalam satu bis itu ada 46 atau 45 orang. Harusnya dombanya kan, nah kebetulan saya di Juleka barangkali. Jadi saya ingin menyembelih sendiri domba haji saya, jadi saya nggak mau Pak. Oke benar tuh gitu disembelih gitu. Saya mau langsung ke tempatnya, alhamdulillah diizinkan gitu. Pas nyampe di sana ditawar-tawar berapa ini soal domba segala macam. Nah jumlahnya tuh pas. Pak, ayah kirang hiji. Terus bisik sama pemimpin satunya lagi, yang tamat korbanan onta, astagfirullah. Ada yang tahu Pak unta kenapa kurbannya unta? Hajinya gagal tahun itu. Karena dia berhubungan suami istri ketika berihram. Kuat gitu, sekian, akhirnya harusnya beli unta dan hajinya harus diunta. Dan yang beli unta. Nah, kurang hiji kan rombongan sekian. Anu hiji mah unta. Beneran Pak? Iya. Innalillahi. Pikiran habis hari istri, kiranya kesempatan jadwal teh tadi. Tapi ada aja. Karena kurang ilmu. Tapi saya bisa sadari kalau itu hajinya kita berangkat haji khusus haji plus. Orang-orangnya ada uangnya. Dan saya melihat ya karena ada uangnya seperti ini. Yang penting tos katingal ikut tetangga abdi, ku salembur abdi teh berangkat haji. Masalah di sana mana saya aja, tawaf gimana saya aja gitu. Yang penting dari sana orang-orang sudah tahu saya haji. Itu nggak satu dua Pak. Kadang-kadang yang ini berikutnya kita suka terkesima melihat ada tukang bubur naik haji, bener nggak Pak? Tukang parkir naik haji, apalagi Pak? Petani naik haji. Tuh ada yang kemarin saya lupa dia pekerjaannya apa, nabung dari tahun 84. Saya tetap bayang, saya masih kecil lagi kayaknya. Nabung dari tahun 84, haji tahun ini Pak. Nabung cukup buat apa? Biaya kuotanya, nabung lagi, berangkat tahun ini. Dari tahun 84, itu banyak kisah seperti itu. Nah, ada salah satu kisah nyata yang nyampe kepada saya. Orangnya semacam itu, saya lupa profesinya apa. Tapi ketika ditanyakan, Pak, saya kagum sekali sama Bapak, bisa nabung, haji, mewujudkan impian Bapak, naik haji selama bertahun-tahun itu. Gimana, kenapa kok bisa Bapak bisa nabung kayak gitu? Saya pengen tahu semangatnya bagaimana Bapak kok bisa sampai bisa nabung. Terus apa jawabannya yang bikin kaget? Ya, saya ini memang orang susah. Saya ini hidupnya terbatas, segala macamnya inilah intinya mah. Kalau bahasa kasarnya hidup saya mah balangsak dengan naon gitu, kayak gini. Tapi biasanya lamun antos anu angkat yang sudah berangkat haji, biasanya pulang dari haji itu di masyarakat dipandang terhormat. Gembok gitu langsung. Niatnya kira-kira kumaha Pak? Niat masyarakat. Abdi, saya hidup hese, tapi harus nabung mewujudkan cita-cita saya. Saya pengen haji. Pas udah beres haji, ya kan harus haji teh. Di masyarakatnya dipanggil Pak Haji. Naik kan.
kira-kira niatnya kumaha Pak? Nah, Bapak bisa menilai sendiri. Ada loh yang niatnya bagus, ada tuh saya pengen ibadah haji, saya pengen menjemput janji-janji Allah dan sebagainya. Nah itu alhamdulillah insya Allah niatnya ikhlas. Kedua nanti caranya sesuai tuntunan Nabi. Jadi soal niat itu bukan berarti Pak tergantung kaya atau miskinnya, betul nggak Pak? Yang kaya tadi menyepelekan, kayak bisa haji dulu salam we. Antos ayah koroda gampang lah 200 juta ayah tahun payungnya angkat beli. Atau punya uang, yang penting ukurannya gede gitu, mau berangkat gitu, pulangnya dirayakan gitu. Pas di sana aku mau orang jalan-jalan di sana mah. Ada yang begitu. Ada juga yang mirisnya, ada yang ekonominya kurang, berangkat haji niatnya kurang juga. Ayolah biar abi hirup kieu yang penting nanti pas pulang teh jadi haji. Terpandang di masyarakat. Ya, padahal kita tahu innamal a'malu binniyat. Tergantung niatnya. Dan ini juga saya bacakan aja artinya ya Pak, karena mungkin hadisnya panjang. Ini hadis qudsi Pak, dari hadis Bukhari dan Muslim yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Tabaraka wa ta'ala. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan kemudian menjelaskannya. Bahkan siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu tidak mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai satu kebaikan. Kalau kita niat doang tapi tidak melaksanakan, tetap dicatat pahala apa? Dicatat. Luar biasanya rahmatnya Allah. Ya. Bahkan siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu tidak mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat mengerjakan kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 lipat, hingga perlipatan yang banyak kumaha Allah. Kalau kita melaksanakan kebaikan itu, Allah catatnya 10 atau 700 atau berlipat-lipat. Itu tidak dijelaskan berapa lipatnya ya. Gimana Allah aja. Nah, jika dia berniat melakukan kejahatan atau dosa ya, lalu tidak jadi mengerjakannya, dicatat nggak sama Allah? Niat ya saya mau ya, tapi nggak jadi, dicatat nggak Pak? Tidak ternyata. Jika dia melakukan keburukan lalu tidak jadi mengerjakannya, ya. Bahkan tidak lagi, jika dia berniat keburukan lalu tidak mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai satu kebaikan. Terjadi itu dong, jadi kebaikan, satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat melakukan keburukan atau mengerjakannya, maka Allah menulis itu sebagai satu keburukan. Maka Allah itu tidak akan menzalimi hambanya. Kalau melaksanakan kebaikan, 10 kali lipat. Nah, karenanya ini saya menanti kepada kenalan-kenalan saya, udah ada 2 rasanya. Gitu. Yang satu mantan penjahit yang di saya, gitu. Yang satu lagi temannya dari ibu saya. Yang niatnya tos dicanda kue lah, tos haji teh, tos pesimis duluan gitu. Usia abdi tos 50 gitu. Masa tubuh masih 12 tahun dari 62 tahun berangkat kami kene. Terus saya ajak untuk umroh. Kala itu ibu mertua saya ajak untuk umroh. Saya ke sana bisa umroh weh. Akhirnya mau dibawa, dicabut itu nomor kuotanya, uang yang 25 jutanya itu mau ditarik. Dan ini nggak 1-2 gitu. Ada yang tetangga saya juga demikian. Hari tahun itu dia mau berangkat, udah harus melunasi lain sebagainya. Kemudian dia nggak bisa melunasi, cuma ribet lah, yuk. Orangnya memang emosian. Tolong, cabut dulu lah, nggak usah.
Saya kabarkan kepada mereka itu jangan Pak, jangan dicabut kalau Bapak udah daftar. Lebih baik meninggal dalam penantian Pak. Jadi Bapak-bapak jangan nggak usah duduk, aduh nyerahkannya. Mendingan kita meninggal dalam penantian, tidak pernah putus niat. Betul. Tadi kan sudah tahu, kalau Bapak berniat mengerjakan sesuatu, Allah takdirkan Bapak tidak mengerjakannya, maka akan diberikan pahala yang sempurna. Haji sempurna teh Pak hese Pak. Tidak rofas, tidak fusuk, tidak jidal. Ayo cobaan. Dicoba. Ini dicatat haji yang sempurna, dia tidak berangkat. Bisa nggak Pak? Setiap tahun tadi yang ngelihat, ya Allah, ya raha abdi tetos ngantri di kuota. Cucuran air mata ningali orang berangkat haji. Niatnya tidak pernah putus. Tiba-tiba nganturkeun. Berdasarkan hadis ini, insya Allah dicatatkan bagi dia sudah berhaji. Karena memang sistemnya kayak gini sekarang. Tidak mampu. Bukan karena tidak mampu uang ya, memang belum terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu rahasia Allah kata saya itu. Ada tetangga saya daftar tahun kemarin, tahun ini berangkat. Mohon maaf, daftar tahun sebelumnya, tahun kemarin berangkat 2024 berangkat. Daftarnya baru 2023. Haji reguler, haji biasa. Luar biasa ya Pak. Allah takdirkan berangkat. Kenapa? Karena ternyata ada pamannya meninggal dunia. Sedangkan pamannya itu yang laki-lakinya meninggal dunia. Terus pasangannya itu tidak ada pendamping dan sudah sepuh. Jadi bisa narik jadi pendamping. Sano doakan orang lain meninggal kan kita kan. Ya. Atau ada istri gitu, narik suami bisa Pak, narik mahram. Nah, terutama yang sepuh-sepuh gitu ya, yang udah sepuh, ternyata nggak ada pendampingnya. Ada nih dari saudaranya, dia juga udah daftar haji, bisa dimajuin. Nah itu kumaha rezeki Allah dari Allah. Jadi memang panggilan haji itu betul-betul kuasa Allah. Salah satunya yang kita saksikan sekarang, yang lagi seru ya, istri saya juga ya Allah, masya Allah, barokallah. Tukang bersih haji, tukang bersih haji naik haji, Kang Cecep diundang Saudi langsung naik haji, yang jaga-jaga bersih masjid. Kemarin umroh dia gitu sama orang tuanya. Saya lupa, bukan orang tuanya kan, bapaknya meninggal ya. Kemarin tuh udah 2 kali sama istrinya ya. Pertama sendiri dulu, habis itu sama istrinya. Padahal hidupnya menurut Kang Cecep tuh, alhamdulillah saya diberikan istri yang sabar. Jadi hidupnya tuh biarpun pas-pasan, tapi dia tetap mengerjakan bersih masjid. Apa aja rezeki itu diterima oleh istrinya tuh. Jadi istrinya orang yang konaan. Ya kan kadang-kadang ada yang istri tuntutannya lebih. Ada saya di lingkungan saya, dia pengantar galon. Ya, pengantar galon. Tuntutan istrinya harus bawa uang 150.000 per hari ke rumah. Kalah Pak suami saya. Kumaha? Saya cuma ngantar galon. Tapi gak mau tahu pokoknya bawa ke rumah 150.000 sehari. Istrinya kayak begitu, udah cari apa, wah. Saya Mas, ya saya ini berantem terus sama istrinya tuh. Kenapa sih? Kita ngobrol-ngobrol tuh ternyata begitu. Maka saya pas ngeliat istrinya Kang Cecep, masya Allah, apapun berapapun yang dia bawa pulang diterima oleh istrinya tuh dengan luar biasa. Dan tetap bersabar itu istri. Kalau suaminya kerjanya gini, terus punya misi sama ya, itu misinya akhirat. Tahu suaminya bersih masjid, nggak dibayar, Allah gantikan. Ternyata kalau sudah rezekinya berangkat tuh
umroh berangkat tuh kan, haji berangkat tahun ini insya Allah. Nah, itu ya saya rasa yakin beliau di hatinya juga niatnya kuat untuk berhaji. Ya. Ya, makanya ada juga hadis lain dari Nasai Ibnu Majah, barang siapa yang mendatangi rancangnya di malam hari untuk tidur dengan niat mau sholat tahajud, ternyata pas dia bangun sudah subuh tidak jadi sholat tahajud, maka ditulis baginya sholat malam tersebut dan tidurnya adalah sebagai sedekah dari rohnya. Nah, itu hadisnya juga. Jadi kita udah benar yakin banyak kok gitu ya, banyak. Jadi niat itu menentukan segalanya. Innamal a'malu binniyat. Ada orang yang beramal tapi niat, ada orang yang beramal tanpa niat. Ada nggak Pak orang yang beramal tanpa niat? Maka itu tidak bernilai apa-apa kaidahnya. Contoh, ada kajian Ustaz Amin Nurbaik sekala itu, dia mengatakan pas begitu saya selesai kajian, ada bapak-bapak kaya gitu mendatangi dirinya, Ustaz, bagus sekali penyampaian Ustaz, baru kali ini saya ngerti zakat itu bagaimana. Seumur hidup saya baru ngerti kali ini zakat itu gimana. Loh, Bapak selama ini zakat gimana? Saya ngeluarin aja. Oh, dan mungkin nominalnya besar Pak. Jadi mungkin kalau zakatnya dihitung benar itu mungkin kewajibannya cuma 10 juta. Tapi dia mengeluarkan tuh lebih sebenarnya. Jadi kan karena itu perlu dihitung. Ini keluarin 20, 40 segala macam keluarin sama dia tuh dikeluarin. Tapi belum menggugurkan kewajibannya untuk berzakat. Jadi itu dihitungnya apa? Sedekah. Kemarin di masjid saya juga sama. Maghrib waktu itu sholat maghrib, udah sholat maghrib berjamaah. Rakaat pertama selesai, hujan gede Pak. Wah, besar banget hujannya tuh. Udah selesaikan sholat. Nih, kalau biasanya kalau maghrib kayak gitu hujannya besar, awalnya nggak hujan, kan nggak bawa payung bapak-bapak dan ibu-ibu dan. Dan ini adalah salah satu sunnah ya, yang diperbolehkan, yaitu menjamak sholat karena hujan besar. Jadi pulang mau gitu biasa gitu beres sholat maghrib karena hujannya masih gede banget. Maka saya ajak jamaah langsung sholat isya ya, pas habis salam maghrib itu karena hujannya besar dan ini adalah salah satu rukhsah yang diajarkan Nabi kita, maka mari kita sholat isya langsung berjamaah. Jamaahnya banyak Pak, alhamdulillah sampai penuh tuh. Masjid itu memang kalau maghrib itu suka penuh, ada yang dari musafir jalan lewat gitu kan, penuh gitu jamaahnya. Dan hujan besar nggak bisa kemana-mana. Mari kita menunaikan sholat isya berjamaah. Saya umumkan lewat ini, tapi kan hujan besar, suara saya mungkin tidak terdengar jelas. Berdiri lagi kita kayak Allahu Akbar, kita sholat. Ayo di payung jelas soalnya. Tiba-tiba udah beres, ayo zamannya pergi. Pak, ayo tadi sholat mau mengaturkan. Bagi yang tadi sudah berniat dan tahu kita itu sholat isya, maka sholat isya itu udah beres belum Pak? Beres. Tapi bagi yang tadi yang hang-hang dia tahu gitu ya, kalau pulang-pulang dia ikutan sholat, tapi belum niat dan nggak tahu itu niat sholat isya. Udah gugur belum sholat isyanya? Belum. Kata saya Pak, nanti sholat isya lagi ya. Tadi teh sholat isya. Oh, sholat isya. Jadi itu salah satunya kalau kita bayangin ya sunnahnya. Kalau hujannya keras banget sampai susah gitu, jadi udah beres itu pulang ya Pak. Bapak mau hujan-hujanan mangga gitu, mau jibrek-jibrekan mangga, terkadang ini kapan sih? Terus beres saja. Dari zaman Nabi itu kayak gitu juga kan, jauh rumah teh, jauh. Terus ya akan terjadi kesulitan dan hikmahnya apa? Berjamaahnya tetap banyak Pak. Terjadi itu sering terjadi kalau hujan besar itu sholat isyanya daya. Padahal dia dapat hikmah sholat isya, maghrib dan isyanya berjamaah banyak.
namanya. Ya syaratnya itu ya. Ketika waktunya itu hujannya besar gitu salah satunya. Ya boleh dipelajari ya salah satunya. Ketika saya ini salah satu contoh orang yang beramal tapi tidak ada niat. Makanya penting itu niat gitu. Yang tadi zakatnya belum tertunaikan dan belum pernah niat zakat, belum niatnya itu apa? Dihitung harta saya sekian, oh kewajiban saya sekian, itu akan sekian. Yang tadi belum berniat sholat, oh mau persiapan surut ya gitu Pak. Ya terus kaidah penting lainnya, amal yang sudah berlalu tidak bisa diperbaharui niatnya. Amal yang udah lewat nggak bisa dibenerin niatnya. Contohnya ada bapak-bapak membagi-bagi gitu, wah bagi-bagi sembako, bagi-bagi apa ke seluruh penduduk, niatnya koyok kapilih caleg nyalek. Praktek tidak kepilih. Rugi dah 100 juta langsung bisa berapa miliar gitu. Mau niatnya sodako, mungkin jadi amal ganti niatnya jadi sodako, bisa nggak Pak? Nggak bisa. Udah lewat. Terus hal mubah tidak ada yaitu ya misalkan caleg yang dapat suara dagang atau umroh dan haji. Nah sama. Abi kamari teh haji teh niatna pas ditempelkeun di foto caleg teh aya Haji Lukman. Di foto caleg teh. Haji kudu haji heula supaya kapilih. Nah, mereka teh kapilih. Terus bapak teh aduh, digana ke kamari. Tiba-tiba ikut kajian kayak gini, terus cek Ustaz. Saya digana kamari niatnya salah. Benerkeun ayeuna. Itu sama. Jadi amal yang sudah berlalu itu tidak bisa diperbaharui niatnya. Jadi harus diulang lagi. Kayak tadi sholat. Oh jadi nambah tadi itu sholat isya. Berarti tadi abi niatnya sholat isya terbiasa. Jadi harus sholat isya lagi diulang. Ya. Nah maka salah satunya ibadah haji itu banyak sekali faedahnya. Yang pertama itu dia akan menggugurkan dosa dari satu dosa ke dosa lainnya. Jadi niat itu Pak motif. Kalau tadi saya tanya, kenapa Bapak pengen haji? Kenapa Bapak pengen berumroh? Ya itu bekali dengan ilmu. Ilmu datang dari Nabi kita Nabi Muhammad alaihissalam. Kata Nabi, ya, tabi'u bainal hajja wal umrah fa innahuma yanfiyani faqra wa dhunub kama yanfiyu khabathal hadid. Ikutilah antara haji dan umrah sebab keduanya menghapus kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana tempaan besi menghapuskan karang. Abi teh seueur pisan. Misalkan ada orang dia orangnya berada. Abi bade hijrah. Bisa dosa-dosa habis banyak sekali dosa-dosa saya mau hijrah, saya pengen dibersihkan dosa-dosa oleh Allah, saya berangkat haji. Niatnya dia apa? Saya pengen diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu niat yang betul gitu. Dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berperang di jalan Allah, al-ghazi fi sabilillah, wal hajju wal mu'tamir, orang yang haji dan orang yang umrah, ya, wafdullah, ya, mereka adalah tamu Allah. Da'ahum fa'ajabuh, Allah memanggilnya dan mereka menjawab. Nah, maka wasa'aluhu fa'atahum, kalau mereka meminta kepada Allah pasti akan diberi. Jadi orang yang berjihad, orang yang haji, orang yang berumrah, nah ada yang niatnya ya gitu, saya ingin meminta kepada Allah di tanah suci. Ini salah satu yang diperbolehkan karena Nabi menyuruh demikian. Apapun yang mereka minta, Allah akan kabulkan. Abi sudah masalah bade umrah di situ. Nuhunkeun petunjuk di Allah, mugi-mugi semoga masalah saya diurai satu persatu selesai. Boleh itu karena sabda dari Nabi kita bahwa
orang yang berumrah, berhaji itu tamu Allah. Allah memanggil mereka datang, maka apa yang diminta Allah akan beri. Makanya suka dari apa? So, maka siapa yang mau nitip doa? Itu memang yang berangkat itu justru yang jadi bukan doakan abinya demi selamat gitu ya. Nah, itu boleh. Tapi yang paling utama adalah yang mustajab doa itu justru yang berangkat. Dimulai dari dia safar keluar dari tol. Pasti atau tol mana dia udah melewati batas kotanya, dia udah dihitung safar, doanya mustajab. Doa orang yang bersafar, apalagi safarnya untuk ibadah. Dan nanti di samping Arafah itu banyak sekali waktu untuk beribadah. Atau niatan, sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram lebih dari 100.000 kali di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi 1.000 kali. Wah, saya pengen dapat pahala itu. Terus kemudian tidak ada balasan yang lebih baik untuk haji mabrur kecuali surga. Jadi haji mabrur itu balasannya surga, kata Allah. Saya mau pakai surganya Allah. Udah. Tapi ya gitu, kata Ustaz Bawazir waktu saya ketemu di Mekah saja. Modal 400 juta, 300 juta, roda, segala macam yang ngaji langsung berangkat, langsung bisa dapat surga, kelanan. Sekarang dulu pasti ada akan diuji. Iya betul. Setiap yang berangkat haji, mau yang reguler, mau yang plus, mau yang khusus, mau yang roda, mau apapun, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ujiannya kadang berantem sama istri, ujiannya berantem sama rombongan. Nah, untuk melihat siapa yang paling takwa sama Allah, hajinya mabrur. Karena balasan haji mabrur itu mahal, surga. Nah, pentingnya niat itu makanya jadi penting sekali. Apa niat kita ingin berangkat haji? Nah, kalau di dalam dunia bisnis gitu, manajemen Pak, kita sering kenal gitu. Kalau kamu menemukan niat, bahasanya why, kenapanya cukup besar Pak, kenapanya itu gede banget kenapanya, maka caranya akan muncul kepada kita. Jadi jangan bilang how dulu, jangan mempertanyakan kumaha sih, asal itu mungkin kumaha, jangan kumahanya dulu, tapi kunaon, kenapanya dulu. Pelajari faedah-faedah haji. Oh, saya tadi ini kenapa? Motivasi kuat muncul, nanti caranya Allah tunjukkan. Ya. Itu. Jadi yang pertama, Bapak harus timbulkan dulu niat-niat yang besar, membangun niat yang hebat. Jadi niat untuk hajinya apa? Pelajari faedah-faedah untuk ibadah haji itu apa? Nah, kemudian insya Allah nanti cara-caranya Allah akan tunjukkan kepada kita. Dan itu banyak sekali yang saya temuin di waktu berangkat kemarin, itu banyak sekali kisah-kisah yang sama seperti itu. Jadi ada orang yang rata-rata lah gitu ya, termasuk ibadah umroh rata-rata. Mohon abita niatnya tos lami atau 7 tahun kapengker, tapi gitu. Nabung, seketik nabung kekumpul. Terus hoyong nabi kamar di bumi dianggap gitu. Nabung, asal nambah mesin, badai nambah mesin, kanggo dari nambah mesin. Tapi begitu waktu itu kejadiannya umroh ya Pak, Bapak Ibu. Tapi begitu dia nge-DP-in uang, jadi DP unggul gitu umrohnya, saya mau berangkat sekian, DP-nya ya. Dan uangnya belum ada. Tapi bismillah weh, DP lah. Tiba-tiba apa? Ada rezekinya Pak. Orderannya jadi banyak, ini segala macam. Berangkat. Terus bilang, penyakit cuma sebulan. Padahal dia sudah menunggu lama kerinduan 7 tahun mau umroh teh.
Nah, artinya menurut saya, Bu, berarti kamu kurban niat ibu tak acan pancet belum kuat niatnya tuh. Sekarang ketika berniat kuat, Allah mudahkan. Dan itu nggak satu dua. Ya. Waktu teman saya berangkat haji kumaha, ceritanya bisa naik haji sama ibunya. Ibu kandungnya bapaknya sudah tidak ada. Ya. Haji khusus abdi teu aya atas nama. Sebetulnya nggak ada uangnya. Saya daftarin aja lah, saya jadi si mama daftar. Pas ditagih sama travelnya juga, aduh, kan, jika tahun depan we abdi mas, saya atas belum ada. Oh, ada lah insya Allah, kita tungguin. Itu mah dikersakkan ke Allah, rumahnya ada yang mau beli. Dan sebenarnya itu nggak direncanakan, properti nggak ada yang mau dia dibeli sama orang. Akhirnya berangkat sama ibunya. Padahal ya modal cuma nggak DP unggul gitu. Terus ada satu lagi ini di Lumajang, pengusaha pasir Pak. Jadi melakukan pasir itu pasir di pasir vulkanik itu jualan. Dia juga sama. DP dulu weh sebelah gitu berangkat. Pas ditagih pelunasan Pak bisa berangkat tanggal sekian. Udah dapat panggilan, pelunasannya kapan? Seminggu lagi nggak doa. Allah, kumaha daya. Tiba-tiba diturunkan banjir besar. Banjir besar keluar. Wah, banjir jangan keluar. Wah, pasirnya banyak. Angkut. Coba persis bisa melunasi. Itu yang terjadi juga. Ada juga yang terjadi pas disuruh pelunasan, dolarnya naik 6.000, jadi tadinya 14.000 sekian dolarnya tuh. Makanya tadi pertama disinggung dari awal, mending mana mahal tapi kebeli atau murah tapi tetap beli gitu kan. Awalnya dia nabung dolar itu 14.000, dolar itu masih 14.000 sekian, nabung dapat 5.000 dolar, daftarkan ONH. Habis itu nabung lagi. Pas disuruh pelunasan, Pak silakan pelunasi, dolarnya teh atau 16.800 sekian. Itu mah Pak diambil tabungannya teh. Bismillah, karena tahu nih Allah kayaknya udah diundang, maksudnya silakan pelunasi itu kan panggilan Allah, udah diundang kan. Diambil tabungannya, disetorkan, ditukarkan kepada dolar. Persis tahu Pak, bisa naik haji tahun itu dia. Dan sisa saldo di tabungannya 6.500. Sampai kan itu, wah benar-benar bisa persis gitu. Karena memang dia udah jadi udah Allah takdirkan, memang dia berangkat tahun itu. Dan insya Allah gitu, Allah semua ya ongkos-ongkos yang kita keluarkan untuk beribadah kepada Allah, Allah ganti. Itu mah bukan ya janji Allah. Biasanya gitu, cuma ya jangan jadi niatan pulang haji hoyong bunhar gitu. Tapi biasanya gitu, tapi juga ini hati-hati niatan kita harus lurus gitu. Jangan saya pengen diampuni Allah, setidaknya gini Pak Bu, saya pengen berdoa di satu tempat di seluruh dunia yang cuma ada satu, seumur hidup minimal sekali. Di seluruh alam semesta itu cuma ada satu tempat, satu waktu. Di situ saya ingin ikut berdoa bersama hamba-hamba Allah. Di mana itu Pak? Di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Doa paling mustajab, di mana Allah membebaskan manusia dari api neraka di situ. Saya pengen seumur hidup saya, jangan sampai saya tidak pernah mendapatkan momen itu. Waktunya di situ 9 Zulhijjah, tempatnya di situ. Cuma satu saja, nggak bisa di tempat lain. Di Arafah, angkat tangan, berdoa, minta surganya Allah, dijauh, pengen masuk surga tanpa harus lewat neraka dulu. Dan itu zikirnya sebetulnya mudah gitu ya. Ada beberapa yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu amalkan. Setidaknya itu niat, ya Allah, saya pengen bersama hamba-Hambamu memanjatkan doa, saya pengen
berdoa di Arafah, pengen diampuni dosa, pengen dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke surga. Ya, kalau sahabat itu mengetahui semua gitu ya, kata Nabi ini surga, pasti sahabat itu berebut. Contoh, barang siapa yang bisa nih mau wakafkan kebun ini dan bebaskan kebun ini, jaminan surga. Wah, parebut kan? Nah, maka kalau dikatakan haji mabrur itu balasannya surga. Waduh, makanya tuh kalau ada gitu yang niatnya benar nih, kalau ini orang kaya yang niatnya betul gitu ya. Ada Pak teman kami itu yang kaya itu kayaknya haji tiap tahun ya, nganggo furoda gitu. Atau dia nganggo plusnya, nganggo haji khususnya masuk kuotanya. Saya nggak tahu besoknya udah daftar lagi atau belum. Tapi rezekinya luar biasa Pak, banyak. Bagi-bagi makan gratis kayak gini tiap hari. Tuh, dia punya dapur itu di kota Bandung tuh, bagi-bagi makan gratis. Kemudian tuh menyumbang untuk kegiatan pemberantasan buta huruf Al-Quran, ngagolotor gitu, ngumrohin karyawannya, dan dia sendiri haji tiap tahun yang saya tahu. Jadi, tapi motifnya kayaknya betul gitu sepanjang pengetahuan saya, karena beliau juga sering ikut kajian gitu, orangnya juga ya nggak terlalu hedon gimana gitu, meskipun ada gitu dikasih rezeki oleh Allah, itu kendaraan mewah ada gitu segala macam, tapi nggak kelihatan pengen gimana gitu, dikasih rezeki sama Allah, haji deh. Saya tanya kan kenapa itu motivasinya? Ya, motivasinya itu murah, kita dapetin surga, mudah-mudahan kalau hajinya mabrur ongkosnya cuma segitu. Kalau di mata manusia ya 400 juta gitu, misalkan koronanya. Dan dia ada gitu. Janji Allah surga niatnya. Dan dia juga nggak pernah ngomong-ngomongin status gitu, nggak pernah. Jadi kita tahu akan haji insya Allah. Nah, salah satunya doa apa? Salah satu triknya nih yang saya dan terus gimana Pak Ustaz, saya pengen haji tapi sekarang belum mampu, tapi niat saya pengen. Ya, salah satunya berdoa. Doa dikala mustajab doa. Dan salah satu mustajab doa itu adalah ketika orang lain mendapatkan nikmat. Ya, dalilnya apa? Ketika Maryam didapati oleh Nabi siapa Pak yang menjaga? Nah, ketika Zakaria kala itu mendapati Maryam sedang di mihrabnya dan dilihat ada buah, selalu ada makanan berlimpah di mihrabnya, buah-buahan musim panas di musim dingin dan buah-buahan musim dingin di musim panas. Nabi Zakaria bingung, ini dari mana? Kata Maryam, ini datang dari Rabbku. Ketika itu Nabi Zakaria langsung mengangkat tangan dan berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Padahal beliau sudah sepuh, istrinya dicap mandul. Gitu. Maka ketika orang lain melihat kenikmatan, bapaknya akan haji dulu, ulah sirik Pak. Wah, haji dulu. Kalau enggak, kadang-kadang kita tuh apa? Hasad. Nah, justru itulah ketika kita melihat orang lain mendapatkan nikmat, kata Allah, entong hasad, minta sama aku yang ngasih. Jadi ketika orang lain mendapatkan nikmat, ayo syukuran haji. Ya Allah Pak, wilujeng abdi ngiring ya Allah, mudah-mudahan nanti saya bisa haji. Berdoa, mintanya langsung sama yang punya sama Allah. Salah satunya, jangan hasad. Gitu. Kemudian minta berdoa kepada Allah ketika kita melihat orang lain mendapatkan nikmat. Dan itu tidak susah memang. Doanya salah satunya, doanya tidak ada yang literlek harus seperti itu, tapi ada yang datang kepada kami ya doanya, Allahumma zidhu min fadli wa a'tini afdhala minhu. Ya Allah, berikanlah tambahan, Allahumma zidhu min fadli, berikanlah tambahan. Jadi pas begitu orang lain dapat nikmatnya, kita mendoakan semoga orang ini lebih banyak lagi dapat.
Allahumma zidhu min fadlik, keutamaan ini buat orang ini tambahkan ya Allah. Wa'atini afdhala min, dan berikan kepada saya yang lebih baik daripada itu. Mintanya sama Allah. Salah satunya itu. Ada juga doa lain, yaitu ini sebetulnya redaksinya adalah doa melunasi hutang redaksinya. Tapi ini kita bisa amalkan sebetulnya karena artinya juga bagus. Ya. Ada yang tahu Pak doa melunasi biar hutang lunas? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya, Allahumma kfini bihalalika, ya Allah cukupkan aku dengan yang halal, an haramika, jangan dengan yang haram, wa aghnini, kayakan saya, bifadlika, dengan keutamaan, dengan rezeki fadilah, amman siwa, sehingga saya tidak meminta kepada selain Engkau. Saya cuma minta sama Engkau aja, kasih saya yang halal, jangan yang haram. Tuh, itu redaksi doa. Saya pengen ongkos naik haji gitu kan. Dalam hati itu kalau maafin bihalalika afaramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Kemudian Allah itu tahu Pak, orang yang sungguh-sungguh dengan dia ngomong doa. Ya. Terus gimana caranya? Trik yang berikutnya adalah, ya ini kan tadi judulnya Pak, menjemput kan. Nah, caranya salah satunya itu, kalau ada orang yang berangkat haji, kita betul-betul dalam hati senang. Ya Allah, mudah-mudahan dilancarkan Bapak iya gitu. Tambahkan karunia, pulangkan haji dengan mabrur dan sebagainya. Terus kita sama dan berikanlah kepada saya yang lebih baik dari Bapak ini. Fasilitas yang terbaik yang ini, ya Allah mudah-mudahan saya diberikan juga. Minta sama Allah. Kemudian tadi berdoa, Allahumma qini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, gitu. Dengan artinya tahu gitu, terus dilanjut ke dalam hati, ya Allah saya pengen haji, insya Allah. Terus yang berikutnya, mengamalkan amal-amal ibadah yang pahalanya setara dengan haji. Ada Pak? Ada. Ya. Salah satunya ini. Tapi ya meskipun ada ikhtilaf di antara ulama tentang fadilahnya, betul Nabi itu tidak pernah beranjak sampai syuruk kemudian beliau sholat 2 rakaat, gitu kan? Dan ada juga yang meriwayatkan bagi siapa yang setelah sholat subuh kemudian dia duduk berzikir sampai syuruk, sampai matahari terbit, setelah itu sholat 2 rakaat, maka dicatatkan baginya pahala haji. Bahkan siapa yang datang dari rumahnya berniat untuk menuntut ilmu gitu, ke masjid, ke majelis zikir kepada Allah, maka dicatatkan baginya pahala haji. Banyak, coba cari-cari Bapak, apa aja amalan-amalan yang bernilai haji. Atau Bapak misalkan umroh di bulan Ramadan, tahu nih, aduh hajinya masih lama, umroh di bulan Ramadan, ini pahalanya sama kayak haji. Diniatkan Pak, umroh, dan itu terjadi. Ada kisah lagi itu salah satunya, masa tunggunya masih lama, belasan tahun gitu, tapi Allah tuh kasih rezeki buat dia. Kalau logikanya Pak, logika pikirnya, mendingan uangnya ditabung aja buat pelunasan. Ngapain umroh, kewe haji, gitu. Yuk ditabung lah. Tapi dia tahu itu masih lama. Iya, lu jelasin. Saya uang ada, saya umroh Ramadan. Terus umroh Ramadan itu dia berdoa ke sana. Saya pengen haji tahun ini, saya pengen haji tahun ini. Ya Allah, berdoa. Uangnya itu sebetulnya habis untuk umroh itu. Pas pulang, nggak begitu lama, dapat pemanggilan. Silakan Pak melunasi. Allah, kumaha ya. Ini cukup kan Pak bisa melunasi? Logikanya kan lebaran, kewe, kan haji gitu. Tapi ternyata jalannya tuh yang diberikan jalan umrah dulu, umrah dan insya Allah dapat pahala haji kan. Dan barang siapa yang berhaji di umrah di bulan Ramadan, pahalanya sama
seperti berhaji bersamaku, kata Nabi. Makanya kalau umroh Ramadan itu penuh banget gitu. Karena tahu orang tuh pahalanya setara dengan pahala haji. Jadi gimana teknisnya sekarang itu? Kalau belum punya uangnya, amalkan ibadah-ibadah yang berpahala haji. Apa-apa aja. Ya ini kepanjangan mungkin ya Pak. Sampai sekarang udah lewat ya. Ada ya demikian mungkin ya Pak. Sebenarnya kalau pembahasan ini pasti panjang gitu, pengennya lebih, tapi waktu juga gitu ya yang membatasi kita. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silahkan boleh Pak, 1 atau 2 pertanyaan. Barangkali saya bisa menjawabnya, silahkan Pak. Terkait ini ketika ya tadi antrian itu cukup panjang gitu kan. Kabupaten Bandung itu sudah lebih dari 20 tahun. Ya. Nah, apakah kita itu langsung memilih ketika ada uang itu langsung menaikkan nge-DP uang naik bulan atau di DP ke haji? Ya. Ya. Kalau menurut hemat saya, pertama tergantung uangnya dulu berapa gitu. Kadang-kadang ya itu Pak. Kalau ditanya kenapa kok belum daftar haji atau enggak belum daftar umroh, nanti anak-anak saya masih kecil-kecil, masih butuh ongkos kuliah, nanti ini kayaknya saya belum cukup uang buat ini, buat rumah, buat mobil. Nah, itu kemarin juga ada tuh viral ya ya mudah-mudahan Allah luruskan niat mereka, sebuah keluarga yang setelah menikah, ini jadi jawabannya benar ada umpan lambung gitu ya. Setelah menikah, sisanya uang tabungan mereka cuma 50 juta. Jadi pas udah beres nikah, akan nikah, gak bisa baraha sakieu gitu kan. Terus bapak gak bisa baraha sakieu, di jumlah jumlah teh 50 juta. Kontrak rumah, beli rumah terbiasa gitu kan. Dan mereka lihat, saya mau kita setelah menikah jangan di rumah mertua gitu, langsung kita pindah gitu, pisah rumahnya. Beli rumah nggak bisa gitu ya, mobil juga can aya. Akhirnya apa yang mereka lakukan, daftar haji 2an cukup Pak. Habis itu dia buat kontrak rumah pun belum kepikiran, itu daftar haji dulu. Ternyata apa yang Allah buat, rezeki mereka dibuka, dibikin lancar. Akhirnya tuh bisa membeli rumah, bisa membeli mobil, usahanya lancar. Terus setelah testimoni itu mereka berniat untuk nabung bisa berhaji furoda. Karena yang reguler itu nggak pernah diambil sama mereka. Ya Allah, ternyata dikasih ya gini-gini gitu. Itu sempat viral di IG, saya lupa apa nama suami istrinya itu. Ya mudah-mudahan Allah luruskan niat mereka dan segera bisa berhaji juga. Dan jadi kalau jawabannya Pak, bergantung tiap orang beda-beda gitu. Jadi kondisi keuangan juga beda-beda. Nah, kalau misalkan, tapi niat itu pasti Allah tahu. Saya punya uangnya 30 juta. Udahlah, haji heula. Tadi supaya nggak putus niat, kalau misalkan saya ternyata meninggal, insya Allah kita meninggal dalam penantian. Sambil nunggu itu minta sama Allah, mintanya sama Allah. Kadang-kadang kita udah masukin itu pengen umroh, ada Allah dikasih gitu, Pak. Tapi kadang-kadang can kepikiran masalahnya itu belum kepikiran, tar aja dulu. Dan itu banyak juga kisahnya yang saya temukan di jamaah kiri kanan saya gitu ya, dan kiri kanan istri saya. Kadang kita suka ngobrol sambil nunggu waktu sholat gitu. Gimana cerita bapak sekarang bisa haji di sini? Wah, ya Allah gini.
kita nerima dari orang yang kita nggak kenal awalnya. Ini ada istri saya menemukan remaja putri, masih muda-muda gitu, seru gitu. Masya Allah, adik dari mana? Dari Jawa Tengah, saya lupa dari mana. Istri saya dari situ, oh gitu. Oh hebat banget sih, kalian nginep di hotel mana? Oh kita di sana. Oh jauh banget dong, iya jalan kaki ya. Wajahnya tetap ceria. Oh gitu. Ada kok muda gini, usianya mungkin 18, ada yang 20 ya, kayak SMA kuliah gitu, Bu. Kok bisa naik haji gitu? Iya, kita didaftarkan oleh ibu bapak kita dari kecil. Jadi ada orang tuh yang prioritasnya pas lahir anak teh tabungan pendidikan anak kuliah, SMA, SMA IT, SMP IT nanti kuliah nanti ITB, simpen ikut asuransi pendidikan, ada tuh kan begitu. Kita menemukan ada orang tua yang prioritasnya anak saya haji lah. Dan itu urusan sisanya diberesin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pikirannya tuh kebalik, Pak. Jangan dunianya dulu gitu, wah kita berencana dunianya beres ini. Mudah-mudahan akhiratnya dapat gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti kalau anak saya udah sukses dia bisa naik haji gitu kan. Tapi ini balik, akhiratnya dulu kewajiban kita. Urusan dunianya mudah-mudahan dibantu oleh Allah diberesin, dan itu yang terjadi. Ketika diprioritaskan, saya prioritaskan dia menjadi Allah, tips cara dari saya, mulai buka tabungan kamu. Dan ini juga kisah lagi. Jadi saya banyak nemuin kisah-kisah kayak gini. Ya karena di Kodar jadi pembimbing kan, jadi ngalamin cerita-cerita gini. Ada orang tuh banyak yang gini. Ini ada satu tabungan, sama kayak tukang bubur naik haji sebetulnya gitu, tapi ini lebih maju lagi lah. Ada satu tabungan, dia selalu sisihkan sepertiga apa yang dia dapatkan. Jadi dia pengusaha kecil-kecilan, usaha dagang baju gitu ya. Dia niatkan pokoknya apapun yang saya dapat sepertiganya saya masukin ke tabungan itu. Gak pernah dilihat, sepertiga. Tapi terus dia berkata, ya Allah mudah-mudahan saya bisa naik haji. Apa yang terjadi? Allah ridhoi ya. Tandanya apa? Karena kelihatan dipercepat gitu. Allah ridhoi itu dia menyisihkan sepertiganya itu, maka ini tuh yang 2/3 itu tumbuh. Allah dibikin supaya yang sepertiga ini cepat sampai sama Allah, itu dibikin yang sepertiga itu cepat. Maka yang ini jauh lebih gede kan? Iya. Jadi dia prioritaskan dulu. Jadi bukan sisanya saya tabung, tapi di depan saya tabung dulu nih. Gak pernah dilihat. Pas dibuka cukup, Pak. Berangkat. Jadi kalau yang saya bisa tarik garis merahnya, kalau kita prioritaskan dulu akhirat, tuh Allah mudahkan untuk urusan dunia kita. Dan itu tuh udah jadi rumus gitu kayak gitu. Nah, semampu kita, Pak. Jadi kalau rezeki maka datangnya dari Allah, kita nggak bisa nakar. Ada yang omsetnya 100.000, ada yang omsetnya 2 juta, ada yang omsetnya 5 juta sehari, ada gitu. Itu mah karunia dari Allah. Tapi persentase itu terserah kita kan. Mau setengahnya, mau 10%-nya. Dan ketika 10%-nya, 20%-nya, 30%-nya Allah ridhoi, itu dicukupin, Pak. Dari apapun kan jalannya. Kadang-kadang ingat lagi, bukan tentang nominal, tapi Allah cukupi. Nominalnya mahal, untuk kabedat, tapi tukang membersih masjid, gitu. Dan itu berkali-kali terjadilah di antara kita. Meskipun rasanya di zaman sekarang satu mungkin ya, gitu. Pak haji bayarnya mahal. Orang hafiz dia mahal, masih ada gitu cerita tukang membersih naik haji, ada ternyata sampai sekarang juga. Jadi jangan pernah putus niat, yang pertama, kemudian amalkan, kemudian yaitu berusaha jujur sama Allah, sisihkan, sama istri berdua gitu, sisihkan, bu izin ya, pokoknya yang ini buat haji kita. Insya Allah cukupi. Nah itu
biasanya yang terjadi adalah Allah bereskan urusan-urusan dunianya dia. Jadi pertanyaannya gitu ya Pak, mudah-mudahan menjawab. Jadi bapak-bapak, saya karena ini wa'adzin, ini juga salah satu saya panggil, seru, ayo Pak, haji Pak, berhaji, berumrah berhaji, niatkan, ya, setidaknya udah niat aja dan dapatkan satu pahala. Jangan pernah putus niat kita. Demikian Pak. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, satu lagi terakhir. Ustaz, Maka izin tapi ini mah ini ya paling minta tips sama ini Ustaz, kan mungkin saya atau bapak-bapak sini udah banyak yang after 40 gitu ya, Ya. di atas 40 gitu. Nah, ketika sudah di atas 40 dengan tadi kondisi daftar tunggunya sampai belasan tahun, ngerasa Ya. bahwa wah kalau saya daftar sekarang berarti umur 60 atau 65 atau 70 baru berangkat haji. mau berangkat haji. Nah, tolong yakinkan kita semua bahwa sebetulnya tidak seperti itu ininya gitu. Kadang saya juga ragu nih, berarti udah tua baru bisa berangkat. Itu aja sih, bukan pertanyaan. Ya, yang pertama yang tadi amalan itu bergantung sama niat. Kalau kita udah berniat, ya, apapun kan, rezeki mah saya nggak tahu di kantong bapak masing-masing ya. Tapi Allah tahu bahwa kejujuran kita ingin haji. Ya. Terus kalau tahu kenapa alasannya kita ingin berhaji, meninggal dalam penantian jauh lebih baik gitu, daripada tidak sama sekali. Udah, jadi saya haji reguler aja, daftar, bangga. Tapi kalau yang pengen lebih lagi, Pak Bu, naik ke haji plus atau haji khusus, harganya berapa Pak? Ya $12.000, sekitar sekian. Kali 16 berapa Pak? 200 jutaan lah, 300 juta, 200 sekian. Aduh, artos di mana? Nanti Allah. Benar kan? Jadi kalau dan itu dia tidak perlu ini ya. Dari semua haji yang pernah saya tahu Pak, ada haji reguler, haji khusus, ya, kemudian haji furoda, kemudian haji koboi. Haji koboi itu selumputan Pak, tahu Pak? Iya. Ya sekarang tepat sekali Saudi banyak yang dibuang-buang gitu, dan itu nggak murah, 200 juta gitu, 150 juta gitu. Akhirnya kalau nggak ketahuan ya nggak jadi, dibuang ke Jeddah gitu, nggak boleh masuk, nggak punya tasreh, nggak punya visa. Masih ramai di kita itu Pak, calo-calo yang kayak gitu. Nah, dari semua rangkaian haji itu, menurut saya yang paling direkomendasikan adalah haji khusus, haji plus, apalagi kita sudah usia segini gitu, di atas 40 udah haji khusus aja. Atas nanti mana nanti Allah, Bismillah gitu. Nah, meninggal dalam penantiannya gimana? Kalau menurut saya ya, ini pendapat pribadi. Nabung Pak, nabung yang tadi itu jangan pernah putus niatkan itu untuk haji kita. Terus nabung nyampe pada kisaran 4.000 US dollar ya, itu bisa dapat kuota haji khusus, haji plus ya, $4.000 setorkeun. Nah, dapat itu masa menunggunya nggak begitu lama, 7-8 tahun. Tapi tetap nunggu gitu. Habis itu sambil nunggu tetap aja lagi diisi lagi celengan kita teh gitu. Ya, atau ya kalau mau yang cara yang tadi yang haji karena kalau sudah daftar haji, tapi kalau dua juga bisa Pak. Ya kalau daftar haji reguler berarti kan uang kita di situ ya. Dan kita nunggu yang tadi berapa 20 tahun ya. Aduh, kumaha orang. Dan secara logika kita juga sama gitu ya. Kalau 5-7 tahun lagi rasanya saya masih kuat lah gitu. Ya, doa lah. Saya pengennya haji khusus, haji ONA plus, Bismillah nabung. Nah, kadang-kadang ada orang yang sudah mampu tapi dia tidak mau banyak tuh Pak sebenarnya, tapi karena kurang termotivasi. Para ulama tuh sudah menggolongkan kewajiban haji ya. 3 ulama, saya lupa detailnya. Kalau nggak saya yang Maliki yang mensunahkan. Kalau Bapak punya halaman di rumah,
Tapi ini mah ya, bayangan ini Pak. Punya halaman di rumah, Bapak punya tanah 90 meter, ada halamannya. Ya. Kalau halaman itu bisa jadi ongkos buat naik haji, maka 3 ulama itu mewajibkan Bapak menjual tanah itu untuk naik haji. Yang satu sunnah doang. Kalau tidak salah Imam Malik yang mensunahkan. Nanti saya cek lagi, saya lupa. Tapi kalau Bapak punya 2 properti, 2 rumah, punya 2 rumah itu Bapak tinggalin. Yang satu tanah, sawah, kontrakan. Lamun itu dijual Bapak bisa naik haji. 4-4-nya sepakat Bapak wajib menjual tanah itu. Banyak yang nggak tahu tuh. Jadi berarti dia udah masuk istitoahnya, dia sudah masuk kan berhaji bagi yang mampu. Dia tuh udah mampu, tapi uang saya tidak ayah Pak, saya tidak ayah. Tanah mah ayah, mobil ayah. Jadi belum tahu ini gitu. Bahwa karena beliau itu sudah mampu, maka ya kalau bayangin buruan aja, maksudnya halaman aja gitu dijual. Karena itu kumaha keluar ini halaman rumah saya. Tuh, apalagi yang punya tanah di yang lain. Udah, artinya dia belum prioritasnya belum ke akhirat. Gitu. Tapi insya Allah biasanya Pak itu dikeluarkan buat haji, Allah ganti dengan rezeki yang berkali-kali lipat. Tapi tentunya itu jangan jadi alasan motif utama kita ya Pak. Jadi motivasinya itu Pak. Mudah-mudahan ya Allah, sok bismillah gitu. Apalagi umur kita sekarang, jangan sampai seumur hidup kita belum pernah merasakan berdoa di Arafah. Kita pasti mati gitu. Kita pasti meninggal dunia. Cikatulah saya pengen ngerasain ya Allah doa di Arafah 9 Zulhijjah. Jangan sampai saya meninggal dulu. Nah di petani itu dilihat sama istri barengan, aset kita apa, tabungan kita apa, udah sisihkan ini buat haji. Bismillah. Nah, insya Allah akan mudahkan. Itu ya Pak. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, terutama untuk saya pribadi. Ya, kajian pada hari ini. Ya, mohon maaf ini mungkin lebih lama dari biasanya Pak. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Di ujung kajian kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita doa-doa yang mustajab insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbi, mudahkanlah kami untuk mengunjungi Baitullah, untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Ya Allah ya Rabbi, kami ingin bisa menunaikan ibadah haji sekali seumur hidup saya, seumur hidup kami, dan mudah-mudahan Allah mudahkan ya Allah, kami bisa mengunjungi Baitullah-Mu. Ya Allah, lancarkan rezeki kami, berkahkan usaha kami. Mudah-mudahan dengan rezeki dan berkahnya usaha kami, Allah, kita bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaian, itu karena kebodohan dan kelalaian saya, dan kalau ada guna dan manfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.